Kalau selama ini kamu berpikir oat milk itu jauh lebih sehat dari susu sapi, bahkan kamu rela mengeluarkan uang lebih banyak ketika kamu ke coffee shop untuk beli minuman untuk menggantikan susu sapi ke susu oat. Tapi ternyata ada sisi gelap dari oat milk yang kamu belum tahu. Apa itu? Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini, Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas, panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini sesuai dengan yang saya katakan sebelumnya, saya akan reveal, saya akan buka sisi gelap dari oat milk yang kamu mungkin belum tahu. Kenapa saya pilih oat milk? Kenapa kok bukan susu yang lain? Karena tentunya ini yang sekarang banyak sekali dijadikan suatu substitute atau pengganti dari susu sapi. Ada beberapa jenis susu yang lainnya, cuma memang yang sekarang yang lagi naik daun nih adalah oat milk. Tidak ada yang masalah dengan naik daunnya oat milk kalau memang ini memiliki benefit atau memiliki suatu manfaat untuk kesehatan kita. Tapi masalahnya apa? Banyak disalahgunakan oat milk ini akhirnya justru memiliki efek yang sebaliknya. Pertama, yang perlu mungkin Sobat Sehat tahu ya, kenapa sih kok oat milk ini dianggap lebih sehat? Nah ini, pertama karena brandingnya adalah plant-based milk. Nah, segala sesuatu nih sekarang kalau dikatakan plant-based, pakai kata-kata plant-based, itu kesannya healthy banget gitu, ya, healthy banget. Nah, kemudian juga di branding sebagai ini vegan friendly. Jadi vegan friendly itu artinya makanan, minuman yang baik dikonsumsi untuk orang-orang yang menjalankan konsep diet vegetarian atau vegan gitu. Vegetarian dan vegan beda ya. Tapi kalau oat ini dia sudah arahnya ke vegan friendly. Kemudian juga lactose free. Nah, lactose ini juga gula alami yang terkandung dalam susu yang memiliki banyak sekali efek-efek juga. Biasanya banyak orang yang punya masalah lactose intolerance itu mereka mencari produk yang bebas laktosa. Oat milk itu salah satunya. Tidak salah, betul ini. Kemudian juga diklaim dairy free. Jadi ya namanya tentunya karena ini tidak bahan dasarnya, bahan bakunya tidak ada hubungannya dengan produk susu dan turunannya, tentunya inilah dairy free. Tapi apakah ini cukup dengan vegan friendly, lactose free, dairy free, atau bahkan ada yang bilang oh ini high fiber dok, ini tinggi serat karena oat itu kan tinggi serat gitu. Oke, mungkin semuanya ini adalah suatu benefit lain atau keunggulan oat milk dibandingkan dari susu sapi. Tapi apakah ini menentukan bahwa oat milk ini pengganti susu yang jauh lebih baik atau mungkin lebih baik lah dari susu sapi? Oke. Kita simak dari lanjutannya adalah bahan bakunya, ingredients-nya, komposisinya. Nah, kita perlu tahu dulu nih, kalau kita bicara mengenai sehat tidaknya suatu produk, itu kan ditentukan paling besar. Salah satunya adalah dari bahan bakunya, itu dulu. Nah, di sini saya akan saya udah ada nih satu produk. Nah, satu produk di sini sudah saya sensor ya supaya tidak menjelekkan atau mungkin dalam arti tidak memberikan suatu image yang negatif terhadap salah satu produk, karena tujuan saya adalah untuk menunjukkan komposisinya. Dan di sini adalah salah satu contoh oat milk yang ada di pasaran yang banyak sekali dijual secara komersial di Indonesia. Kita lihat bahan bakunya ya. Bahan baku oat milk di sini yang saya pakai ini contohnya adalah rasa coklat gitu. Cuma yang akan saya tunjukkan di sini adalah yang original, tapi kebetulan di sini yang ready rasa hazelnut ya, hazelnut coklat itu. Jadi saya akan di sini representnya saya akan tunjukkan di sini komposisinya apa aja. Yang pertama adalah oat.
ya, oat base ya. Jadi oat base itu campuran antara air dan oat. Oatnya 10%, kemudian pasta hazelnutnya 3%, kakao bubuk 1%, gula aren, minyak canola, kalsium karbonat, dan garam. Oke. Ini yang rasa hazelnut ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat yang rasa original apa dok? Yang rasa original bisa kalian lihat ya di sini ya. Saya tampilkan gambarnya, bahan bakunya. Pertama juga sama, oatnya 10%. Kemudian yang kedua adalah air. Yang ketiga adalah minyak canola. Ya, minyak canola. Kemudian baru sisanya baru yang tadi itu ya ada kalsium karbonat, kemudian ada acidifier dan lain-lain. Kita simak satu persatu ya bahannya. Dari mulai bahan baku utamanya tentunya adalah oat. Nah, oat di sini yang dipakai hanya 10%, sisanya adalah air ya. Bayangkan, jadi kandungan oatnya sebetulnya sangat-sangat minim kalau kita mencari manfaat dari oatnya sendiri. Oat memang punya banyak manfaat kesehatan ya, tapi juga dalam arti kalau hanya 10% saya rasa very minim itu ya. Ada kandungan serat larutnya ya, which is itu juga sangat minim. Ada kandungan karbohidratnya juga relatif tinggi. Karena apa? Karena bahan dasarnya adalah oat, di mana oat ini memang salah satu sumber karbohidrat. Nah, di sini masalahnya adalah gluten. Oat memang secara basically itu tidak ada kandungan glutennya kalau bukan oat yang komersial. Padahal yang dipakai untuk bahan baku utama dari minuman-minuman oat ini, oat milk ini, semuanya adalah oat yang komersial tentunya. Nah, oat yang komersial bedanya apa dok? Oat yang komersial itu ditanam berdampingan dengan tanaman-tanaman seperti gandum dan lain-lain yang mengandung gluten. Akhirnya terjadi kontaminasi silang, dan oat yang beredar di pasaran itu most likely sebagian besar itu ada kandungan glutennya, karena itu yang bukan oat yang ditanam yang spesifik yang sendiri itu, karena itu termasuk yang commercial oat tuh ya. Yang kedua, air, tentunya nggak ada masalah dengan air ya, all is good. Kemudian yang ketiga adalah minyak canola. Nah, ini minyak canola atau sebutan bahasa Inggrisnya adalah rapeseed oil. Itu sangat tinggi omega 6. Jadi rasio antara omega 6 dan omega 3-nya itu terlalu tinggi omega 6-nya. Di mana omega 6 itu sifatnya adalah pro-inflammatory, menyebabkan peradangan. Belum lagi minyak canola yang beredar itu most likely itu adalah highly processed, ditambahkan solvent, ditambahkan bahan-bahan kimia lainnya. Kemudian juga meskipun ini rendah lemak jenuh, yang dikatakan selama ini lemak jenuh itu jahat, tapi ternyata kalau kita bicara mengenai unsur atau dalam arti jenuh atau tidak jenuhnya lemak, itu kan terdiri dari tergantung dari ikatannya. Sudah pernah saya bahas mengenai perbedaan lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Mungkin Sobat Sehat bisa cek video saya sebelumnya mengenai lemak ya. Di sana saya katakan bahwa sehat atau tidaknya lemak itu tidak ditentukan dari masalah jenuh atau tak jenuhnya, karena yang berbeda adalah ikatannya saja ya. Kemudian bahan baku yang lainnya adalah flavoring ya atau enhancer ya. Jadi flavor enhancer itu juga semuanya chemical, entah itu rasa hazelnut, rasa apapun ya. Ini kan penambahan rasa perisa yang sintetis ya, bukan perisa yang natural. Belum lagi untuk acidifier, stabilizer ya. Jadi di sini menggunakan kalsium karbonat salah satunya ya. Kemudian juga ada acidifiernya juga, jadi untuk penstabil, untuk pengatur keasaman ya, acidifier itu. Semuanya ini bahan-bahan ini semuanya adalah chemical, di mana chemical di sini tentunya ada efeknya untuk kesehatan kita. Nggak langsung berdampak, tapi untuk jangka panjang terutama ini bisa mengganggu kesehatan liver dan ginjal kita, karena itu adalah filter di dalam tubuh kita ya. Jadi yang namanya produk-produk kemasan seperti ini most likely ada kandungan-kandungan seperti itu. Terus bagaimana dok proses pembuatannya? Ini juga menentukan ya. Jadi selain bahan baku, proses pembuatan itu juga penting, menentukan baik atau tidaknya produk itu. Nah, kalau kita bicara mengenai oat milk, proses pembuatannya itu ada beberapa tahapan basic atau tahapan utama di sini yang akan saya jelaskan. Pertama, tentunya akan direndam melalui proses perendaman. Jadi antara oat itu akan direndam di soak gitu ya, di air. Nah, kemudian diperas gitu, akan menjadi sarinya itu. Jadi that's why kenapa kalau kita bicara mengenai plant-based milk itu kan bukan benar-benar susu sebetulnya, tapi adalah sari. Sari oat, sari almond, sari kedelai itu. Sebetulnya tepatnya seperti itu bahasanya, bukan benar-benar susu yang berasal dari dairy ya. Jadi direndam dulu, kemudian, nah ini masalahnya di sisi gelapnya adalah
selain dari bahan-bahan bakunya ya, ada suatu tahap penambahan enzim. Dan enzim yang ditambahkan ini adalah enzim amilase. Nah, mungkin buat teman-teman yang sudah pernah belajar mengenai biologi, tahu kan, enzim amilase itu adalah enzim yang juga terkandung di dalam air liur kita, saliva kita. Dan ini ditambahkan enzim amilase yang sintetis. Lalu efeknya apa dok kalau ditambahkan enzim amilase ini? Efeknya itu akan memecah suatu ikatan karbohidrat, karena kan yang namanya oat ini kan memang sumber karbohidrat, akan terpecah sebelum masuk ke pencernaan kita. Jadi enzim ini memecah karbohidrat di dalam oat menjadi maltosa. Nah, maltosa ini adalah salah satu jenis gula ya. Jadi gula itu kan macam-macam jenisnya. Salah satunya maltosa. Ketika ditambahkan enzim amilase, karbohidrat di dalam oat ini akan berubah ikatannya, strukturnya menjadi maltosa. Lalu efeknya apa kalau berubah jadi maltosa? Maltosa itu punya glycemic index itu yang jauh lebih tinggi dibandingkan gula pasir. Jadi glycemic index dari maltosa itu antara 105 sampai 115. Sedangkan kalau kita bicara mengenai gula pasir atau kita sebut dengan istilah sukrosa, itu glycemic indexnya itu antara 65 sampai 70. Nih coba bandingin. Jadi ini bahkan, jadi selama ini kalau kalian mungkin dengar atau kalian baca, memang betul mungkin untuk yang ini ada tambahan gulanya ya, ada tambahan gula arenya. Tapi kalau yang rasanya itu plain, yang original, betul, memang tidak ada tambahan gulanya. Jadi itu beberapa orang ngeklaim, loh ini kan sugar free dok. Nah masalahnya apa? Sugar free yang di Indonesia pada umumnya itu yang di branding sugar free itu adalah bebas gula tebu atau bebas gula pasir. Jadi kalau gula-gula yang lain itu nggak dianggap sebagai gula itu. Nah bahkan maltosa yang terjadi dari proses pembuatan oat milk ini juga tidak dianggap sebagai gula. Padahal ini adalah salah satu jenis gula yang glycemic indexnya jauh lebih tinggi dibandingkan gula pasir. Sedangkan kalau kita compare lagi dengan gula susu yang alami, laktosa tadi yang saya sebutkan di awal, itu glycemic indexnya hanya 46. Bahkan lebih rendah lagi dibandingkan oat milk. Oke? Dan yang terakhir, tentunya ini juga akan melalui penambahan chemical yang tadi saya sudah sebutkan, acidifier, penstabil, ya, kemudian juga antioksidan, itu pun juga sintetis kalau ada antioksidan yang ditambahkan di dalamnya. Itu. So, sekarang udah paham kan kenapa saya katakan bahwa oat milk ini tidak sebaik, tidak sesehat yang kamu pikirkan, ya. Jadi sekarang solusinya apa dok? Kalau kita mau, memang kita butuh minuman yang untuk menggantikan susu sapi. Let's say mungkin sobat sehat punya masalah lactose intolerance. Saya juga 3 tahun belakangan ini saya develop lactose intolerance gitu ya. Jadi itu suatu kondisi di mana memang kita kekurangan enzim laktase di dalam lambung pencernaan kita. Solusinya apa dok? Kalau memang ini bukan solusi yang baik untuk orang-orang yang punya masalah dengan susu sapi. Yang pertama, nggak ada masalah dengan konsumsi oat milk, asal pilih tadi yang saya katakan di awal, pilih oat yang tidak komersial ya. Jadi atau pilih oat yang bebas gluten. Itu jadi benar-benar oat yang memang sudah punya keterangan ini bebas gluten. Jadi bukan oat yang secara umum dijual di marketplace. Yang kedua, buat sendiri ya. Jadi buat sendiri atau buatlah homemade oat milk. Itu bisa kok, banyak caranya. Saya juga pernah buat sendiri. Memang rasanya tidak seenak kalau kalian beli oat milk di luar. Karena apa ya? Itu tadi ada stabilizernya, ditambahkan enzim, ditambahkan perasa dan lain-lain. Tentunya rasanya akan lebih enak. Ya, tapi again kalau concern kita adalah untuk kesehatan, lebih baik kita ya toleransi dengan rasanya lah. Jangan terlalu memanjakan lidah kita dengan rasa-rasa yang ada di chemical-chemical itu. Dan yang terakhir adalah kalau memang kita butuh tambahan-tambahan rasa, pakai perisai yang alami. Banyak kok sekarang kita bisa pakai daun stevia, atau kita bisa pakai stevia yang tetes, atau kita juga bisa pakai, mungkin kalau mau tambah bubuk coklat, pakai bubuk coklat yang murni, yang tanpa tambahan gula gitu. Dan banyak sekali sebetulnya perisa-perisa yang bisa kita gunakan yang alami. Jadi bukan perisa-perisa yang ini ya, yang sudah pabrikan, yang sudah dalam arti sudah ada tambahan-tambahan gulanya dan lain-lain. Jadi itu sebetulnya yang bisa kita manfaatkan kalau memang mau memakai oat milk. Jadi oat milk sendiri sebetulnya kesimpulannya tidak ada masalah dengan oat milk selama kita mengkonsumsi oat milk yang baik. Tapi kalau sobat sehat beli oat milk yang ada di pasaran yang seperti ini contohnya,
dan mungkin menggunakannya apalagi dengan keseharian ya, setiap hari atau sering sekali, ini tentunya punya dampak yang tidak baik juga untuk kesehatan. Semoga ini bisa bermanfaat, semoga Sobat Sehat juga bisa pahami. Jangan sampai saya tidak mau menjelek-jelekkan produk, tapi di sini saya hanya menyampaikan apa adanya dengan apa yang sudah ada di pasaran, dan Sobat Sehat semoga bisa semakin bijak untuk memilih produk sehat. Semoga bermanfaat, stay fit and stay healthy. Dan kali ini saya akan reveal, saya akan buka sisi gelap dari oat milk yang kamu mungkin belum tahu. Kita perlu tahu dulu nih, kalau kita bicara mengenai sehat tidaknya suatu produk, itu kan ditentukan paling besar, salah satunya adalah dari bahan bakunya, itu dulu. Nah, komposisinya apa aja? Yang pertama adalah oat, ya, oat base. Ya, jadi oat base itu campuran antara air dan oat. Oatnya 10%, kemudian pasta hazelnutnya 3%, kakao bubuk 1%, gula aren, minyak canola, kalsium karbonat, dan garam. Oke, oat di sini yang dipakai hanya 10%, sisanya adalah air ya. Yang kedua air, tentunya nggak ada masalah dengan air ya. Kemudian yang ketiga adalah minyak canola. Nah ini minyak canola atau sebutan bahasa Inggrisnya adalah rapeseed oil. Itu sangat tinggi omega 6, di mana omega 6 itu sifatnya adalah pro-inflammatory, menyebabkan peradangan.